Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa merasakan bulan puasa yang penuh berkah. Dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Teman-teman yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang semoga bermanfaat, yang berjudul Kemuliaan Akhlak Rasulullah. Rasulullah ialah seorang hamba yang bergelar Rasulullah, berpangkat Habibullah, putra dari Abdullah bin Siti Aminah, yang berjuang fi sabilillah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah sebaik-baik umat yang pernah ada, ialah yang telah dijamin masuk surga, ialah manusia tersempurna yang telah ada. Rasulullah pemilik akhlak yang karimah, akhlak yang mulia di antara akhlak-akhlak yang ada, yang telah merevolusi zaman dari zaman onta menuju zaman serba Toyota, dari zaman ketika kita masih surat-suratan menuju zaman yang serba modern, yaitu zaman chat-chatan, yang menghijrahkan umatnya dengan dakwah syuran dan dakwah jahran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa akhlak Rasulullah dari satu ke satu dan ke yang lain. Yang pertama adalah ketika Rasulullah berjabat tangan dengan seseorang, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Coba kita renungkan sekarang, apabila ada seorang artis atau bahkan orang-orang ternama, ketika kita ajak mereka untuk berjabat tangan, belum tentu mereka mau membalas jabatan tangan kita. Namun Rasulullah ketika dijabati orang lain, Rasulullah tidak pernah menolaknya. Bahkan Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah ketika Rasulullah berpergian, Rasulullah menggandeng anak yatim, orang miskin, janda, dan beliau tidak lupa untuk meminta doa padanya. Di sini sudah tertera jelas bahwa Rasulullah tidak pernah memandang bulu. Siapapun, dimanapun, apapun jabatannya, Rasulullah selalu memandang setiap insan itu sama. Bahkan pada rakyat yang jelata, orang miskin, janda, dan yang terpenting anak yatim piatu, Rasulullah tidak pernah lupa untuk meminta doa padanya. Karena ketika kita memuliakan anak yatim, maka Allah akan lebih memuliakan kita. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah memanggil seseorang, beliau tidak pernah menggunakan julukan yang jelek. Nama adalah anugerah. Segalanya ada pada nama. Setiap orang diberikan nama oleh orang tuanya masing-masing dengan arti dan makna tersendiri. Rasulullah saja tidak pernah memanggil seseorang dengan sebutan yang jelek. Apalagi kita, seharusnya kita dapat mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh sang pencontoh, yang sudah jelas berpangkat Rasulullah dan berjabat Habibullah. Dan yang keempat adalah ketika ada saudara Rasulullah yang sakit, Rasulullah menjenguknya, walaupun dia tinggal di ujung Madinah. Di salah satu hakul muslimin ala muslimin situn, ada satu yang berbunyi, Ida marido fa'udhu, yaitu ketika ada saudara kita yang sakit, maka hendaklah kita menjenguknya, walaupun dari ujung Sabang sampai Merauke sekalipun. Dan yang kelima adalah ketika Rasulullah diganggu, disakiti, dihina, atau bahkan direndahkan, Rasulullah tidak pernah sekalipun membenci. Bahkan Rasulullah hanya membalasnya dengan kebaikan. Sungguh mulia akhlak Rasulullah. Tidak ada pembalasan yang lebih menyakitkan dibanding besok lusa. Kita menjadi lebih baik dari orang yang menyakiti kita. Soal masa itu datang, kita berdiri di depan orang yang menyakiti kita, dan mereka hanya menatap dari kejauhan. Jadi jangan pernah membalas orang yang menghina, membuli, menjelek-jelekan, dan sebagainya. Diamkan saja seperti Rasulullah lakukan. Cukup dibalas dengan sibuk memperbaiki diri dan tidak ada waktu untuk menanggapinya. Ingat
Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Manusia tidak akan pernah sempurna tanpa cobaan. Dan yang keenam adalah keromatisan kisah cinta Rasulullah. Rasulullah selain memiliki akhlak yang mulia, Rasulullah juga memiliki jiwa yang romantis. Walaupun Rasulullah memiliki banyak istri, Rasulullah tidak pernah sekalipun bersikap tidak adil kepada istri-istrinya. Ada satu cerita. Pada suatu malam, ketika Rasulullah berada di kamar Aisyah, dan tiba-tiba saja Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah istri yang paling kau cintai?" Rasulullah pun menjawab, "Tentu saja engkau, wahai Aisyah." Aisyah pun berkata, "Kalau begitu, beritakan hal ini kepada istri-istrimu yang lain." Rasulullah pun menjawab, "Baiklah, tapi dengan satu syarat. Aku akan memberikan kau sebutir kurma, akan tetapi kau tidak boleh memberitahu istriku yang lain." Aisyah pun menyetujuinya. Dan akhirnya Rasulullah pergi menemui istri-istrinya dan memberinya masing-masing setiap istri sebutir kurma. Dengan satu syarat, tidak boleh memberitahu istri-istri yang lain. Dan akhirnya tiba di malam itu, di saat dikumpulkannya istri-istri Rasulullah. Dan Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami istri yang paling kau cintai?" Rasulullah pun menjawab, "Tentu saja istri yang telah kuberi sebutir kurma." Dan disitulah istri-istri Rasulullah mulai tersenyum sendiri-sendiri. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah memiliki sikap yang adil. Seadil-adilnya seorang hakim, percayalah, hakim yang paling adil adalah Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati antum sekalian, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.